Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Teguh di channel Belajar Ngoding. Di video kali ini kita akan lanjutkan project aplikasi kasir kita guys ya. Terakhir kita baru membuat form CRUD dari menu produk ya. Nah, kali ini kita akan buat CRUD dari menu kategori. Tapi sebelum ke form menu kategorinya, saya ingin modifikasi dulu database-nya ya guys, karena ada yang kurang ya, ada yang kurang dan salah dalam pembuatannya. Salah satunya yaitu kalau teman-teman ngikutin query yang pertama itu di bagian menu tabel produk, kita kan dalam membuat ini ID supplier sama ID kategori sama ID supplier kan tipe datanya integer ya. Sedangkan kalau di tabel kategori itu, nah ini query saya yang lama. Tadi saya ada buat query baru lagi, ini query yang saya yang lama. Di kategori itu dia kita nge-create-nya gini, ID kategori serial primer key. Nah, ini artinya sebenarnya dia sama seperti data bikin, terus di auto increment dan sebagai primer key gitu ya. Nah, tapi sedangkan di produk, di tabel produk, kita create-nya itu ID kategori ini sebagai integer, mana dia isinya mereferensi dari tabel kategori ID kategori gitu ya. Nah, saya sudah membuat query baru lagi karena daripada saya alter table kan ribet banget ya. Jadi saya mending buat query baru lagi untuk create dari awal lagi ya. Jadi query-nya kurang lebih seperti ini. Sebenarnya nggak banyak perubahan sih, dikit doang perubahannya. Contoh ya, di sini urutannya juga saya ubah. Yang pertama itu kategori supplier pelanggan, lalu produk ya. Ini saya jelas dikit-dikit dari atas. Mungkin di sini pertama yang saya tambahkan itu adalah yang saya ubah itu adalah pertama tipe datanya. Yang tadinya itu saya nulisnya serial primer key, di sini saya jabarkan aja. Jadi pertama dia tipe data bikin, terus auto increment, terus sebagai primer key dan not null ya. Dan teman-teman kalau yang belum tahu, bikin itu sebenarnya bersama dengan integer, cuman bikin ini dia angkanya, datanya itu bisa lebih banyak ya. Intinya yang saya tahu, saya lupa sih maksudnya berapa gitu ya, cuman dia intinya hasil data yang atau angka yang dihasilkan itu bisa lebih banyak daripada integer gitu ya. Makanya kita menggunakan big in ya, big integer gitu ya istilahnya ya. Nah, terus di sini selain saya ubah ini, saya juga menambahkan di tiap kolomnya itu not null ya, agar data itu nggak boleh kosong, kalau kosong di error gitu ya. Nih, terus setelah ini kalau ini saya masukin di setiap primer key-nya ya, nih. Nah, selanjutnya setelah ini itu adalah di produk atau tabel-tabel yang memiliki relasi ya. Nah, di sini di produk ya kan. Nah, di sini ID kategorinya kita coba rubah juga, yang tadinya integer nih ya, diubah menjadi big in ya, big integer ya. Lalu referensinya ini kan tadinya ini ada referensi gini, ini saya saya pindahkan di bawah sini. Jadi di sini kita ada meng-create foreign key ya. Nah, foreign key di sini maksudnya dia meng-create relasi ya guys ya, meng-create relasi antara tabel kategori dengan tabel produk, dimana yang berelasikan itu adalah ID kategorinya guys ya. Nih, ID kategori yang ada di tabel produk dia berelasi dengan ID kategori yang ada di tabel kategori. Begitu juga yang supplier gini guys. Nih, itu sih terutama yang ada relasinya itu saya ubah seperti ini. Ini kan tabel produk, terus tabel penjualan juga ada di sini. Ini ID karyawan, ID pelanggan gitu ya. Terus mana lagi? Ini akan ada relasinya, otomatis tambahkan seperti ini gini ya. Terus ya detail penjualan juga otomatis ada seperti ini, fitur penjualan, terus pembelian, detail pembelian dan fitur pembelian gini ya. Nih, kebetulan ini sudah saya execute ya. Nih, kalau misalnya saya execute ulang dia tidak ada yang error. Dan contoh tabelnya itu benar-benar sudah berhasil berelasi. Kita buka open tabel. Nah, di sini nih teman-teman perhatikan, di sini tuh ada ID kategori sama ID supplier ya. Nih, kalau kita klik ini, nah nanti dia ada titik 3. Nah, kalau kita klik ini, dia akan membuka tabel kategori guys ya. Nah gitu ya, maksudnya seperti itu guys ya.
Oke, kurang lebih seperti ini dulu bagian database-nya ya. Nah, teman-teman bisa ikutin query ini. Tadi udah saya tunjukin dari atas sampai bawah, atau enggak teman-teman bisa gabung jadi member untuk mendapatkan query berikut ya. Oke, langsung aja kita ke NetBeans-nya. Ini ya, seperti di project aplikasi inventory, saya kalau misalnya sudah membuat satu form berikutnya itu harusnya bisa lebih gampang dan lebih cepat ya. Jadi pertama di sini kita akan buat model dulu. Kalau model sepertinya kita nggak usah copy paste, tapi kita buat dari awal aja. Kita klik kanan, model kategori. Dimana di sini cuman ada private, integer, ID, kategori, dan string, nama kategori. Ini dong. Nah, kita integer. Oke, sudah guys ya. Selanjutnya kita ke service. Jangan lupa pakainya Java interface ya, kita buatnya service kategori ini. Nah, di sini. Nah, kalau ini baru hampir sama kayak ini ya, jadi kita kopas saja ini. Cuman nanti di sini kita akan ada nambahin satu lagi, yaitu validasi nama kategori. Ini guys ya. Model kategori model. Ini ya, kita nanti ada ini guys ya, validasi nama kategori. Ini pencarian sama. Oke, lanjut ke tabel model lah. Tabel model kita pakainya kelas tabel model kategori. Nah, ini Nah, kalau teman-teman misalnya bingung ya, tinggal teman-teman bisa buka yang ini terus dikopas ya gitu ya, untuk menyamakan isinya gitu. Nah, kalau yang pasti di sini pertama kita akan buat ini preface kategori, kita namain list. Oke, list, titik komanya lupa, lalu ini harusnya ini kita buat model kategori get data ya, untuk mengambil data dari tabel. Return list get index ini. Oh, import dulu ya, tadi belum diimport ternyata. Terus nah, ini saya lupa nih yang satunya, kita buka aja. Ini tadi get data ya, ini dari sini sampai sini kali ya, sampai sini boleh deh. Ini kita paste, terus kita ubah yang tadinya produk kita ganti menjadi kategori guys.
ini kita ubah aja jadi model ini, karena biar terasi. Terus ini nama kolomnya, nama headernya, nama kategori. Ya, harusnya sudah. Ini untuk mengambil datanya, ini untuk mengclear data di tabel, ini untuk men-set data di tabelnya. Terus ini untuk ketika ada penambahan data, tabel akan nangkep apa yang ditambahkan dan menampilkan pesan. Untuk ini ketika ada pembaruan, dan ini untuk ketika ada penghapusan gitu ya. Kalau ini get size. Oke. Ini kalau ini kolom titik lain. Ini kolom. Nah, selanjutnya ini saya juga lupa nih yang bawah, kita kopas aja guys. Ini sampai sini deh. Ini lalu seperti biasa, ini kan model produk ya, kita ubah jadi model kategori. Ini kita ubah jadi model. Kalau ini biarin, ini kita geser sampai sini doang, karena hanya dua isi ya, dua kolom doang guys. Ini. Nah, ini hapus get ID produk, ID kategori, dan nah hanya seperti ini. Sudah, ini kita hapus. Model udah, sudah, tabel model udah. Selanjutnya DAO guys. Nah, kalau DAO kita kopas aja ya, karena dalamnya banyak. Nah, ini kopas dari sini. Nah, terus kita mungkin pertama ini kita ubah, yang atas ini kita ubah jadi service kategori ini. Lalu model produk kita search juga, kita ubah menjadi model kategori ini guys ya. Kenapa dia masih ini, masih harus implement all method? Ada yang nggak sesuai kah? Tampil data, coba kita ke service dulu. Lah ini, oh sorry guys, ini belum ya nih. Di service-nya nih harus diubah semua yang dari tadinya produk ke ini. Terus ini kita hapus aja nih. Oke. Nah, harusnya sudah nggak, masih implement all method. Oh iya betul, masih ada yang kurang satu, yaitu validasi nama. Nih ya, benar ya. Oke, lanjut. Kita di sini cicil-cicil. Kalau ini insert into. Nah, ini kan masih ada produk ya. Kita coba kita seleksi dulu, terus kita ubah jadi kategori ini guys. Nah, ini abaikan aja yang merah-merah dulu. Kita fokus dari atas dulu ya, dari metode tambah datanya. Insert data nama data, insert into kategori, nama kategori. Ini kita hapus aja guys. Ini karena dikit, ini kita taruh atas saja, value. Nah ya, karena value cuma satu, jadi tanda tanya cuma satu doang ya, karena yang ID kategori dia auto increment ya guys. Selanjutnya ini juga ini doang. Terus ini kok nggak ada nih, kita nama kategori.
Kodenya apa? Oh, ini K-nya kecil. Sudah sih, harusnya aman ya, sudah ya, harusnya. Oke. Lanjut sini juga sama, ini kita hapus. Ini K-nya gede, terus update kategori, set nama kategori, where ID kategori. Ini berarti ada dua nih, sorry guys. Ini berarti gini. Nah, ada. Oh, sorry, ini udah benar, cuma ini yang salah ya. Set integer. Ini ya, karena ID kategori kita dia integer. Execute update. Sudah. Oke, nice. Kalau hapus data, delete from kategori where ID kategori. Ini juga kayaknya harus gede. Oke, sudah ya. Ambil data, select from kategori ID. Oke, gini. Ini K gede, ini K gede. ID kategori, nama kategori. Nice. Cepet banget guys, karena emang isinya gampang ya. Nah, kalau ini ya karena cuman ada dua doang ya, kayak gini ya. Gini aja. Nah, gini aja. Select from kategori where nama kategori atau ID kategori ya. ID kategori kita ikutkan aja. Terus ininya juga sama, kurang lebih seperti ini. K-nya gede. Nah, sudah. Nah, kalau yang ini, nah ini agak beda nih guys ya. Jadi ini langsung aja kita buat ya. Statement st sampai dengan nun, terus set st sampai dengan 0 juga defaultnya ya. Lalu di sini saya ada buat tipe data boolean namanya valid dengan default tipe isinya itu false. Lalu kita langsung aja buat string SQL ini. Nah, di sini select nama kategori from kategori where nama kategori like ini written sorry nih kok ST lah pula RS di sini lagi sini. Nah, select nama kategori ya kan, from kategori where nama kategori ya. Ini kurang lebih seperti dong sih query untuk mengecek apakah ada. Kayaknya aneh banget kenapa dia nganggap Oke, abaikan dulu aja ya, kita tulis dulu aja ininya statement ya SQL st set string 1 model titik get nama ini, lalu rs execute rs salah rs st execute query, lalu jika ada rs next ini dia akan mengambilkan nilai false ini guys ya. Terus valid sama dengan true. Jadi kalau misalnya dari query ini ya kan, dia mengecek apakah ada yang nama yang sama gitu ya.
ini. Nah, jika terus kan dia di execute, jika ada artinya dia akan mengembalikan nilai false dan program nggak bisa dilanjutkan, harus menggunakan nama program nama kategori yang lain. Jika dia tidak ada yang sama, dia akan memberikan nilai true lalu di return gitu guys ya, simpel ya. Selanjutnya ini ada tray catch, bukan tray catch sih tapi tray sederhana ya, catch ini if rs sama dengan 0 jika result setnya tidak sama dengan kosong, berarti sorry. Nah, rs close ini, terus ada lagi jika st tidak sama dengan 0 ini st close salah tulisannya tray if nah, baru di sini catch exception print trace. Nah, udah benar guys ya. Udah sih, ini saya zoom dikit, zoom out dikit segini, kelihatannya semua ya. Nih untuk metode tambahan untuk mengecek validasi nama kategori apakah ada yang sama atau tidak guys ya. Sudah sih untuk bagian DAO nya. Selanjutnya kita ke form berarti di sini form pertama kita kopas dari form produk, copy paste, ubah aja menjadi form kategori. Ini lalu seperti yang tadi, sini kita Ctrl C, model produknya yang atas nih, Ctrl paste, select, kita ubah menjadi model kategori gini guys. Nah, pasti ada yang merah ini. Dari mana ya? Dari view-nya dulu kali ya. Ini kita ubah dulu. Kategori ini guys. Result sudah yang tadi. Nah, ini sekarang tadi kan model, sekarang service produk ya. Ctrl C, Ctrl F, paste, select, dan kita ubah menjadi service kategori. Otomatis di sini dia ubah, di sini keubah. Dan produk DAO kita ubah menjadi kategori. Nah, ini guys ya. Udah sih ada yang merah di sini. Pasti ada, yaitu form input ya. Form inputnya belum kita buat. Nah, kita geser dulu ke form input. Nah, ini form input produk kita kopas saja, paste, form input kategori. Nah, seperti ini, dan dapat yang tadi kita kopas ya. Kita rename banyak merah. Terus produk DAO, kategori DAO, selanjutnya service produk kita semua menjadi service kategori. Udah kan? Udah ya. Tabel model ternyata sudah ada. Tadi yang udah kita ubah ya. Tabel model ternyata udah ada ya. Kita tadi ubahnya kapan? Oke, lanjut. Di sini pasti banyak merah. Kita dari desain dulu. Nah, di sini kita ubah menjadi master kategori tambah, dan ini kategori ini. Selanjutnya ini kita hapus ya, karena emang IP-nya satu doang guys. Ini kita ubah menjadi lux. Ini
defaultkan dan seperti ini jadinya. Nah, ini kita rename jadi nama kategori. Oke, kita ke search. Terus mungkin kata-kata ini produk, kalau yang masih ada ini kita ubah jadi model aja kali ya. Ini ya, nih jadinya model. Nah, kita dari atas saja scroll halus ke bawah. Validasi ya, validasi. Ini berarti apa nih? Nama. Nah, seperti ini doang. Nama model, nama kategori tidak boleh kosong. Terus ini simpan data ya, simpan data berarti kita nggak perlu. Terus ini kita cuma sampai sini, dan ini kita ubah menjadi model kategori. Ini model kategori, nama kategori, dan ini kita tulis set nama kategori. Sudah, seperti ini doang. Lanjut reset form satu doang. Ini apa ini? ID model. Oh ini ya, ini jangan kita ubah juga deh guys. Ya, ini kita ubahnya jadi ID kategori. Kita geser lagi ke bawah. Di data tabel kita ubah jadi ID kategori. Model get ID kategori. Ini ya. Terus nama seperti ini. Ini guys. Ada dua dong. Kok merah? Kurang satu. Nah, selanjutnya di load data sudah benar seperti ini. Diperbarui data, oke. Ini kita bahas seperti ini. Kategori. Terus karena ini diperbarui data, jadi kita perlu ID kategori ya. Jadi ini sorry guys, ini. Nah kayak gini. Ini ID kategorinya adalah tabel yang paling variabel yang paling atas tadi. Kalau ini adalah nama kategori. Ya, kalau yang biar cepet tadi kontrol spasi aja guys ya. Kalau misalnya kita sudah pernah membuatnya, itu pasti langsung terisi penuh kayak tadi. Sudah aman sih guys untuk bagian sini. Kita ke form kategori lagi. Dari atas lah ya. Aman sih, nggak ada yang merah ya. Terus model kategori ini kita ubah jadi model aja. Terus ini kita ubah. Nah ini juga ini ya, form input. Kita Ctrl C, Ctrl F. Kita cari form input kategori. Nah seperti ini. Aman sih. Ini yang kata-kata produk kita ubah guys ya. Aman. Coba kita cari produk, apakah masih ada? Nggak ada ya, aman ya. Sudah sih, sangat singkat, cepat dan padat. Oke, langsung aja kita tes run. Wait, ada yang kurang guys ya. Ini kalau teman-teman perhatikan, kita belum bisa nih klik kategorinya. Jadi kita ke menu main, cari main. Di main, terus kita ke ini, ke init menu event. Terus kita kopas yang ini aja nih. Ctrl C, Ctrl V. Bisa Ctrl C, Ctrl C dulu gini, terus kita ke sini Ctrl V. Nah, terus indeks 1 itu kan form produk ya, jadi kita ke indeks kedua, dan ini kita ganti menjadi kategori. Nah seperti ini guys. Nah,
otomatis sudah terimport di sini ya. Oke, langsung kita run. Boom. Nggak mau. Oh mau guys, tapi kok agak lama ya. Wait. Saya juga mau ngecek dulu. Enggak deh. Coba kita tes run lagi dari awal. Kenapa lama tadi? Oke, nggak tahu tadi kayaknya delay atau apa ya. Ini dia kategorinya seperti ini doang. Ya udah, kita tes saja tambah kategori misalnya minuman ringan ya. Data berhasil ditambahkan. Oh iya, di sini saya sempat kemarin tuh ada perubahan juga guys ya. Jadi nih ya, kalau teman-teman perhatikan kita sudah menambahkan ini ya, menambahkan fungsi ketika ditambah nanti muncul seperti ini kan. Nah tapi kan di sini belum tampil lah, dia tampilnya ketika kita close gini guys. Nah baru tampil. Nah ini juga sangat tidak ya apa ya, logiknya kurang ya. Jadi harusnya ketika kita tambah, kan ini belum masuk ke close kan, mana tahu kita mau import data yang banyak gitu ya. Nah ini kita akan menambah fungsi ketika kita menambahkan misalnya gini, ketika simpan, nah dia langsung muncul di sini gitu guys ya. Nah itu kita ada fungsi sedikit perubahan, kita ke form kategori dulu, lalu ke source. Nah di sini saya ada sedikit menambahkan metode baru. Oh itu metodenya adalah ini di bawah sini atau paling bawah deh ya, public void refresh tabel, dimana dia akan mengambilkan memanggil load data gitu ya. Nah kita sudah buat seperti ini, kita ke form input kategori. Nah di sini kita ke atas dulu, di sini kita ada nambahin parameter form kategori, gini guys. Lalu kita ada buat ini juga variabel juga, form kategori ini dimana ini kan kita masuk ini di form kategori sama dengan form kategori. Oke seperti ini, otomatis di sini merah juga ya di form kategorinya. Teman-teman geser lagi ke form kategorinya. Kalau merah ini teman-teman tambahin ini aja, this ini dong. Lalu ini masih ada merah di mana? Di sini juga sama, kita tambahin this saja. Ya di sini nih teman-teman perhatikan di metode tambah data dan perbarui data, di form kategori kita tambahin this ya, karena di sini kita ada nambahin parameter form kategori ya. Terus ada nambahin variabel ini dan nilai ini. Otomatis di sini juga sama, di sini enggak. Oh kalau di sini enggak, di sini kita buat gini, form kategori seperti ini guys. Lalu sama dengan new form kategori gini. Nah lalu ini kita masukin ke sini. Nah ini di main public static void main ya, ini guys. Jangan ada dia. Selanjutnya kita geser ke simpan data ya. Nih jadi cara kerjanya itu ketika kita berhasil menyimpan data ke dalam service ini, service tambah data dan tabel model insert data, kita panggil form kategori, dimana di dalam form kategori itu adalah tadi refresh table ya, dimana di dalam refresh table ini ada load data ya. Oke langsung aja kita tes run kembali.
kita sama coba ya, misalnya minuman ini contoh doang ya guys, abaikan, kita simpan. Nah, langsung masuk ke dalam tabelnya ya. Nice banget. Nah, selanjutnya kita akan memfungsikan validasi name-nya. Nah, ini kan misalnya sama-sama minuman ringan, kita simpan. Nah, kan harusnya nggak bisa ya, karena ini ada yang sama ya. Jadi kita ke validasi name di sini. Bukan validasi name, validasi input ya kalau di sini ya. Jadi kita gabungkan aja. Validasi input ini kan pertama kita mengecek apakah dia kosong atau tidak ya. Kalau kosong kan kita tidak bisa melanjutkan pengisian atau penyimpanan isinya gitu ya. Nah, di sini kita akan memfungsikannya. Pertama di sini ini saya kopas dulu, saya paste di sini. Ini ya, saya ada panggil ini, terus di dalam else ini ya, itu ini saya buat if baru ya guys, if baru, terus saya panggil service. Nah, di atas kan kita sudah mendeklarasikan service-nya ya. Terus di service kategori kan itu ada namanya validasi nama kategori ini guys ya, dimana dia mengecek nama kategorinya berdasarkan model, dimana model ini ada untuk men-set nama kategorinya nih ya. Terus tinggal kurung, jika dia valid kita kembalikan nilainya true ya. Ini kan false defaultnya ya. Kalau misalnya dia valid di sini mungkin maksudnya kalau dia namanya tidak sama ya, dia nilainya true. Jika dia namanya sama, nah di sini kita panggil job option pane, show message dialog, terus no, kita tulis misalnya nama kategori sudah ada, terus kita /n ya, /n ini untuk enter. Silakan masukkan nama kategori yang berbeda. Ini koma, ini titelnya itu adalah peringatan gini ya. Terus kita enter aja kali ya, koma terus enter. Ini kita panggil bandnya, jenis optionnya itu warning. Nah gini guys ya, ini kita geser dikit. Nah kurang lebih seperti ini ya. Ini terakhirnya koma, enter, option pane gini. Nah terus tutup kurung. Nah ini kita nggak perlu, ini hapus saja. Nah udah seperti ini sih. Coba kita tes run untuk memastikan apakah berfungsi tadi. Kita tes lagi makanan ringan yang sama ya. Ringan. Oh, makanan ringan belum ada, Wak. Yang udah ada itu minuman ringan. Ini. Nah, nama kategori sudah ada. Silakan masukkan nama kategori yang berbeda. Nice. Berhasil ya guys ya. Jadi ini kita hapus aja yang ini. Terus minuman berat juga, minuman keras. Nah, selanjutnya kita tes update ya. Setelah yang ini kita update AAA, mantap ya, pencarian AAA. Nice. Oke, terus udah nggak sih? Oh ya, di sini ini ketika misalnya perbarui, ini kan harusnya ini dia kata-katanya bukan tambah ya, tapi perbarui. Ini kita ubah. Mungkin pertama kita ke form input dulu. Di sini saya juga ini. Nah, ini adalah JLabel 1 ya, JLabel 1. Ini JLabel 2. Oke, kita ke search. Jadi ketika kita dapat data tabel ini, nah ini kita ubah ya,
label 1, set text. Nah, tadi kan tadinya master kategori tambah, ini kita jadi perbarui. Selanjutnya ini label 2, set text, kita ubah menjadi perbarui kategori. Coba kita tes ya. Master kategori perbarui kategori. Oke, nice, sudah ya. Sangat simple tapi membuat aplikasinya bagus gitu. Kita hapus saja. Oke, nah sebenarnya sudah selesai guys. Cuman di sini saya ingin mempercantik tampilan tabelnya. Oke, tadi kan di video sebelumnya saya ada kayak membuat video cara mengcustom tabel ya. Di sini saya ingin ada merombak sedikit ya. Kita close dulu. Jadi kita ini juga kita close dulu kali ya, biar sedikit aja. Nah, kita teman-teman perhatikan kita ada tuh package stem, take a flat left. Nah, di sini saya sudah nyiapin query-nya. Nah, bukan query, sorry, scriptnya. Sebenarnya scriptnya sama kayak gini guys nih, teman-teman. Kalau ada nonton video yang ini di source itu kan kita ada kayak gini ya nih. Nah, kurang lebih sama ya, kita akan mengambil key dari ini. Nah, jadi cuman udah saya rapikan dan saya taruh di notepad ya, jadi kita tinggal paste aja. Pertama itu adalah langsung aja semua ya. Nih, pertama itu ada kayak menambahkan tabel header background yang tadinya defaultnya itu, terus saya ubah jadi ini, warna ini. Otomatis foregroundnya saya ubah jadi warna putih, terus ketika diseleksi juga saya ubah warnanya. Nah, penampakannya seperti apa? Seperti ini. Nih ya, jadi berubah warnanya, terus ketika saya klik, nah gini guys ya. Nah, kurang lebih seperti ini guys ya. Nah, selanjutnya saya juga ada ingin merombak satu. Ini kan ID-nya sangat mengganggu ya guys ya. Nih. Jadi di sini saya ingin mengecilkan ID-nya jadi seperti ini, segini. Ini. Dan itu kita cukup masuk ke form kategori. Ke source. Nah, di sini kita buat mungkin set lebar kolom gini ya. Terus di bawah aja ya, yang deket. Void set lebar kolom, zoom dikit, terus kita panggil tabel kolom model. Setelah di sini kita namain kolom aja, terus dimana nilainya itu adalah tabel data get kolom model gini guys. Nah, lalu kolom titik get kolom. Nah, karena saya mengubah yang nomor 1 aja, yang kolom nomor itu, kolom ID itu, kita indeksnya 0. Terus kita set preferred width-nya itu, di sini saya sudah testing dan paling worth itu 50 ini. Selanjutnya adalah get kolom lagi. Mana yang kolom dong? Nggak pakai S ya. Gini guys, terus 0 dan set max-nya itu sama 50. Ctrl Shift bawah aja, dan ini kita ganti menjadi sama 50. Nah, kita tag perubahannya ya. Nah, jadi tidak jauh ya, walaupun ini ya ini karena center ya, nggak apa-apa, biarin lah. Yang penting ID-nya ini kayak kelihatan lebih rapi lah ya. Jadi guys, segini dulu video kali ini ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi teman-teman yang membutuhkan tutorial
aplikasi Kasir ini ya. Dan kalau teman-teman mau codingannya bisa gabung jadi member, dan kalau teman-teman mau hemat ya bisa ikutin videonya secara bertahap ya, agar tidak ada yang error atau salah. Dan kalaupun ada yang error bisa berkomentar aja di bawah ya guys ya, di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.